Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ribuan korban kelaparan di Kabupaten Puncak akhirnya menerima bantuan pangan dan pakaian. Mobil berpenumpang 13 orang terperosok ke jurang di Jalan Trans Nabire. 13 orang luka-luka. Harga beras naik, penjual makanan siap saji di Merauke akan naikkan harga. Korban kelaparan di 3 distrik Kabupaten Puncak akhirnya menerima bantuan dari pemerintah pusat dan sejumlah pihak. Bantuan langsung dibawa Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik, menggunakan pesawat dari Timika. Kedatangan Bupati dan bantuan disambut isak tangis warga yang sudah lama menanti bahan makanan dan pakaian. Jangan takut, ini sudah tidak ada masalah. Proses pendistribusian sembako berjalan lancar, bahkan warga ikut menjaga keamanan distribusi. Selain sembako, pemerintah juga mengirim tim medis dan obat-obatan karena banyak warga yang jatuh sakit. Sejauh ini 6 orang meninggal dunia dan 3 diantaranya anak-anak akibat diare. Situasi bahwa daerah ini orang anggap bahwa ini karena lintasan, jadi orang pikir ini akan jadi masalah besar. Tapi kenyataannya masyarakat tidak ada masalah di sini. Jadi bisa kenyataannya tidak seperti itu. Sekarang ini kan masyarakat mau merindukan untuk kehadiran pelayanan dalam hal penerbangan bisa lancar dengan mana yang ada. Dan kami melihat sendiri betul memang ini tanaman sudah kering semua. Dan hari ini masyarakat kita sebagian karena berapa bulan, 1 bulan lebih kekurang makanan, dan akhirnya makanan sudah turun di Singat. Akhirnya masyarakat lagi ada turun ke bawah. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mulai masuk di sini, berarti saya harap penerbang-penerbang, pilot-pilot yang datang untuk bawa bantuan silakan langsung masuk di aman. Aman, dan di sini sudah aman, tidak ada masalah. Kenyataannya seperti itu. Kami hadir di sini kesejukan, aman, damai, tidak ada masalah, tidak ada persoalan di sini, dan masyarakat merindukan kehadiran negara, kehadiran pemerintah, kehadiran pelayanan, bantuan BAMA, makanan, minuman, silakan datang dan kesehatan bisa datang di sini. Berdasarkan laporan terakhir, bencana kelaparan melanda 3 distrik di dataran tinggi di Kabupaten Puncak, yakni distrik Agandugume, Lambewi, dan distrik Oneri dengan total jumlah penduduk lebih 10.000 jiwa. Diperkirakan bencana kelaparan ini terjadi hingga 6 bulan ke depan. Jadi bencana alam kena rumputnya ini kekeringan ini sampai di bawah. Sama juga kebun sama seperti ini. Jadi ini sebagai bukti masyarakat tidak bisa makan karena daun semua kering, ubi semua kering. Terus makanan semua kering. Jadi itu sampai biasanya 6-7 bulan baru bisa subur daunnya. Seluruh pemerintah yang ada di mana, kabupaten, provinsi, bahkan pusat bisa menyaksikan ini. Pemerintah Kabupaten Puncak terlambat menyalurkan bantuan bahan makanan karena sulitnya mendapatkan pesawat udara yang mau mendistribusikan bantuan. Salah satu kendala menyalurkan bantuan ke penduduk di 3 distrik di Kabupaten Puncak adalah lokasi yang sulit dijangkau. Selain itu, tidak ada satupun maskapai penerbangan yang bersedia membantu karena Kabupaten Puncak rawan kekerasan dan teror KKB. Akhirnya bantuan bisa tersalurkan berkat sejumlah maskapai yang akhirnya bersedia karena kemanusiaan. Pengalaman ini tentu tidak terlupakan bagi Ukum, pilot pesawat dari maskapai Revan. Ia senang bisa membawa bantuan makanan bagi korban kelaparan di salah satu distrik, Agandugume. Kita baru saja mendarat di Agandugume dan landasannya cukup bagus, keras, walaupun sedikit berkabut karena masih pagi. Ya ini
landing perdana kita di sini untuk membawa bantuan masyarakat. Saya Merkurius Hukum dan Kapten Putri perdana dan mengantar rombongan dari Bapak Bupati Kabupaten Puncak. Kita membawa, bisa dilihat di sini, kita membawa bahan makanan untuk relief dari kelaparan yang terjadi di daerah sini. Dan kami sangat senang kalau kita bisa terus melayani daerah sini untuk menolong masyarakat di wilayah sini. Senang bisa membantu penduduk Kabupaten Puncak, Agandugume. Ini mungkin beberapa kali saya sudah ke Agandugume, tapi ini saya baru lihat lagi landasannya sudah lebih baik dari sebelumnya. Semoga bencana kelaparan yang terjadi di Agandugume bisa ditangani oleh operator-operator dan kami bisa membantu lebih banyak lagi supaya lebih aman lagi. Hukum berharap maskapai penerbangan lain ikut membantu meringankan beban penduduk yang menderita kelaparan di 3 distrik. Menurut Hukum, mereka saat ini sangat menderita dan membutuhkan bahan makanan dan pakaian. Bantuan kemanusiaan ke 3 distrik di Kabupaten Puncak yang terdampak kekeringan akibat cuaca ekstrim masih terus dilakukan. Distrik Agandugume dijadikan pusat penyaluran bantuan ke 2 distrik lainnya di Kabupaten Puncak. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan pesawat berbadan kecil dibantu helikopter Karakal milik TNI Angkatan Darat. Bantuan terdiri dari makanan siap saji, selimut, dan pakaian yang diberikan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta TNI dan Polri. Distribusian bantuan Panglima TNI ini kita laksanakan secara bertahap karena memang keterbatasan dari sarana transportasi yang ada. Jadi di wilayah pegunungan Papua ini akses yang paling cepat yaitu menggunakan jalur udara. Sedangkan untuk jalur udara sendiri kita tahu seperti kemarin kita sudah siap semuanya untuk kita dukung ke sasaran, tapi harus terkendala karena faktor cuaca. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panglima TNI yang telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di wilayah kami, khususnya masyarakat yang terdampak bencana kekeringan di distrik Agandugume dengan distrik Lambewi. Pemerintah Kabupaten Puncak mencatat ada 6 orang warga di 3 distrik yang meninggal dunia, 3 diantaranya anak-anak. Saat ini 10.000 warga di 3 distrik Kabupaten Puncak menderita kelaparan akibat seluruh tanaman mereka mati dilanda suhu dingin ekstrim. Bantuan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk meringankan beban, khususnya anak-anak. Kelaparan yang terjadi di 3 distrik di Kabupaten Puncak disebabkan hujan es hingga penduduk gagal panen. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Mobil berpenumpang 13 orang ini terbalik di Jalan Trans Nabire Ilaga, tepatnya di kilometer 52, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, seluruh penumpang yang sebagian anak-anak menderita luka. Kecelakaan terjadi Senin kemarin, namun belum diketahui penyebabnya. Mobil yang masuk ke jurang langsung terbakar. Di Jalan Poros Nabire Paniai, tepatnya di kilometer 58, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Mobil tersebut diketahui tidak memiliki TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor. Tim kepolisian dari Polres Nabire pada saat tiba di TKP, para korban telah dievakuasi ke RSUD Nabire. Sementara mobil ditemukan sudah dalam keadaan terbakar. Dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa pengemudi mobil Hilux tersebut berinisial A membawa 13 orang penumpang. Kepolisian Nabire, Papua Tengah saat ini tengah menyelidiki kasus ini. Seluruh korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Nabire, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Selama 2 minggu terakhir, kapal kargo yang biasa berlayar mengangkut kebutuhan sembako warga di pulau terluar hanya parkir di Pelabuhan Rakyat Pintu Air, Merauke. Cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini memaksa pemilik kapal menahan diri untuk menghindari risiko tenggelam. Senin kemarin, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Rakyat Pintu Air sudah terlihat.
Sebagian kapal kargo mulai memuat barang sembako yang akan dibawa ke kawasan terluar di Papua Selatan. Untuk berlayar Pak dari pihak Sabandar. Sudah Pak ya? Sekarang muat ini kapal barang-barang apa aja nih Pak? Sembako. Mau berangkat kemana nih Pak rencananya? Bade ya. Berapa hari perjalanan ke sana Pak? Berapa hari perjalanan biasa ke sana? 1 minggu? 4 hari 4 malam ya. Nahkoda dan awak kapal berharap cuaca terus membaik sehingga mereka bisa kembali berlayar membawa kebutuhan pokok yang sangat dinantikan warga. Transportasi laut merupakan alat paling vital di tanah Papua, khususnya di pulau terluar. Tanpa transportasi laut ini, pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.